Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Baiklah para hadirin dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan mulai tentang pada pertemuan kali ini pembahasan tentang rukun sholat, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang syarat sholat. Yang terakhir kita tutup dengan pembahasan hadas, apa itu hadas, dan aurat, itu yang terakhir. Nah sekarang kita masuk pada bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sesuatu tersebut bukan merupakan rangkaian dari pekerjaan sholat itu sendiri. Sementara kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan merupakan bagian dari rangkaian sholat itu sendiri. Baik, sebelum kita memulai pelajaran atau pertemuan kita kali ini, baiknya kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ini benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniah wa ala kulli niyatin sholih wa khususun lil mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara ana 17. Al awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu niyat. Asani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ihrami takbiratul ihram. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri mungguhe wong kang kuwasa ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu. Warabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati, maca surah Al-Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 saking rukune salat iku ar-ruku'u ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem i'tidal. At-tasimu utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem sujud marrataini. Al-hadiya asyara utawi kang kaping 11 iku al-julusu lungguh bainas sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Asani asyara utawi kang kaping 12 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem sajdatain utawa ing dalem sujud loro. As-salisa asyara utawi kang kaping 13 iku at-tasyahhudu, maca tasyahud al-akhiru kang akhir. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalem tasyahud akhir. Al-khamisu utawi kang al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 iku al-sholatu, maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Sallamu muga paring tambahi rahmat sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wasallamalan muga-muga maringi keselamatan sapa Allah maring Kanjeng Nabi fihi ing dalem qu'ud
fihi ing dalam qu'ud tasyahud. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu ulu salam. As-sabi'a asyara utawi kang kaping 17 utawa rukun kang akhir iku at-tartibu tartib. Hadirin, itulah tadi 17 daripada rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat semuanya itu ada 17. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga itu berdiri bagi orang yang mampu dalam pelaksanaan sholat fardu, yang keempat itu adalah membaca suratul Fatihah, yang kelima itu adalah ruku', keenam itu adalah tumaknina di dalam ruku', yang ketujuh itu adalah i'tidal, delapan itu adalah tumaknina di dalam i'tidal, yang kesembilan sujud 2 kali, yaitu sujud 2 kali, yang ke-10 itu adalah tumaknina di dalam sujud itu tadi. Kemudian yang ke-11 itu adalah duduk di antara 2 sujud. Jadi di antara 2 sujud 2 kali itu ditengah-tengahi dengan duduk. Yang ke-12 itu adalah tumaknina di dalam duduk yang berada di antara 2 sujud. Yang ke-13 itu adalah membaca tasyahud akhir atau membaca tasyahud yang mendekati pada salam. Yang ke-14 itu adalah duduk dalam pelaksanaan tasyahud. Jadi tasyahudnya harus dilaksanakan dalam kondisi duduk. Al-khamisah asyara atau yang ke-15 itu adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam tasyahud itu tadi. Tasyahud yang dilaksanakan pada setelahnya tasyahud yang dilaksanakan dalam kondisi duduk itu. Kemudian yang ke-16 itu pembacaan salam, dan yang terakhir atau yang ke-17 itu adalah tartib. Itu semua adalah rangkaian pelaksanaan sholat. Jadi sholat wajib-wajibnya atau rukun-rukunnya itu hanya 17. Yang lain seperti tasyahud awal itu tidak, terus membaca surat selain suratul Fatihah itu tidak tergolong kepada rukun, tapi tergolong kepada hal-hal yang sifatnya sunnah. Mengangkat tangan ketika takbir itu juga bukan merupakan rukun, tapi masuk pada hal-hal yang sifatnya sunnah. Yang pertama itu niat. Jadi sekali lagi coba kita jelaskan ulang. Pertama, rukunnya sholat itu kan niat. Nah, di dalam niat ini itu ada di dalam niat ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ada muqaranah hakiki dan istihdar hakiki. Dan ada juga, pertama ada muqaranah hakiki, istihdar hakiki. Yang kedua itu adalah muqaranah urfi dan ada istihdar urfi. Nah, maksudnya bagaimana? Kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya niat itu harus bersamaan dengan awal pekerjaan. Itu yang namanya niat. Nah, bagaimana di dalam sholat? Jadi di dalam sholat, di dalam niat sholat itu harus terdiri dari 2 hal. Jadi pertama ada muqaranah, dan yang kedua itu ada istihdar. Istihdar itu apa? Muqaranah itu apa? Ini kan akan kita jelaskan. Yang pertama itu adalah istihdar. Muqaranah itu bersamaannya penyengajaan hati untuk melaksanakan sholat bersamaan dengan awal pekerjaan sholat, yaitu pengucapan lafaz takbir. Jadi ketika Allah lafaz A muqaranah itu niatnya sudah datang. Jadi penyengajaan untuk melaksanakan sholat itu bersamaan dengan awal pengucapan lafaz A. Itu namanya muqaranah. Kemudian yang kedua itu ada istihdar. Istihdar itu kehadiran hati. Ingatnya hati akan seluruh rangkaian sholat yang akan kita kerjakan. Dia betul-betul sadar, hatinya betul-betul ingat kalau dia akan melaksanakan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, penyengajaan itu bareng dengan ucapan A,
dan juga hadirnya hati dengan seluruh rangkaian sholat. Nah, dalam muqaranah dan istihdar ini ada dua macam. Ada muqaranah hakiki, ada istihdar hakiki. Jadi ada muqaranah hakiki, ada istihdar hakiki. Juga kalau tidak bisa ada muqaranah urfi, ada istihdar urfi. Sekarang kita bahas yang muqaranah hakiki. Jadi bersamaan yang dimaksud dengan bersamaannya niat dengan awal pekerjaan yang sebenarnya di dalam sholat itu adalah berarti ketika kita mengucapkan lafaz A, penyengajaan hati secara otomatis itu datang. Itu namanya muqaranah hakiki. Begitu juga istihdar hakiki. Jadi ketika lafaz A itu sudah hadir hatinya, seluruh rangkaian sholat itu sudah terpancang di dalam otaknya si orang yang melaksanakan sholat. Itu hakiki. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan bagi orang-orang awam. Makanya muqaranah hakiki dan istihdar hakiki itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa mengajak kepada muqaranah hakiki atau istihdar hakiki, maka kita boleh melaksanakan dengan muqaranah urfi atau dan istihdar urfi. Jadi ketika lafaz A itu belum hadir, ketika Allahu, ketika hu baru hadir niatnya penyengajaan sholat. Ketika ketika baru hadir seluruh rangkaian sholat di dalam benak orang yang sedang sholat, itu dinamakan dengan istihdar urfi dan muqaranah urfi. Itu di dalam niat, itu rukun pertama. Jadi di dalam niat ada dua komponen yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu muqaranah dan istihdar. Ada muqaranah hakiki, ada istihdar hakiki. Kalau tidak bisa muqaranah hakiki, istihdar hakiki, maka kita boleh melaksanakan dengan muqaranah urfi atau istihdar urfi, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah pembacaan takbir. Yang kedua itu kan rukunnya itu adalah takbiratul ihram. Nah, dalam pembacaan takbiratul ihram itu harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh mengganti dengan lafaz yang lain. Misal diganti dengan atau diganti dengan Allahul Azim. Tidak boleh. Harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Cuman tidak masalah ditambahi dengan kalimat lain yang tidak mencegah pada lafaz Allahu Akbar, kalimat takbir itu sendiri. Tapi ini masuk pada khilaful aula, masih masuk pada permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Tidak boleh juga menambahi lafaz Allahu Akbar dengan lafaz al, berarti Allahul Akbar, tidak boleh, tidak perlu. Jadi tidak perlu, itu juga tergolong perkara yang khilaful aula atau sesuatu yang masih diperkhilafkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga itu juga tentang qiyam. Rukun yang ketiga kan berdiri bagi orang yang mampu dalam pelaksanaan sholat fardu, kan kalimatnya seperti itu. Maka kalau pelaksanaan sholat sunnah itu tidak masalah dikerjakan dengan cara duduk. Misal sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah qobliyatul isya, itu tidak apa-apa. Jadi duduk Allahu Akbar, duduk tidak masalah. Karena kewajiban berdiri itu hanya diperuntukkan untuk sholat fardu. Itu pun bagi orang yang kuat berdiri. Apabila orang itu tidak kuat berdiri, ya tidak perlu dilaksanakan berdiri, bisa dilaksanakan dengan duduk. Kalau pelaksanaan sholat sunnah, walaupun dia kuat berdiri, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat dengan cara berdiri, itu tidak masalah. Nah, kemudian berdiri
itu adalah paling utamanya rukun. Kemudian yang kedua itu sujud, ketiga itu ruku, keempat itu i'tidal. Melamakan waktu berdiri dengan membaca surat yang begitu panjang itu lebih utama. Kemudian di dalam sujud, kemudian di dalam ruku dan di dalam i'tidal itu utama. Itu. Jadi utamanya rukun dari semua rukun yang ada, yang paling utama itu adalah berdiri. Kemudian sujud, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Kemudian diteruskan lagi rukun yang keempat itu adalah pembacaan suratil Fatihah. Pembacaan suratil Fatihah itu harus dibaca baik dengan cara hafalan atau dituntun atau dengan cara membaca. Terserah. Jadi yang penting wajib membaca suratil Fatihah. Baik dengan membaca karena dihafal bismillah atau dengan cara dituntun. Jadi Allahu Akbar, kemudian ada yang nuntun di belakang Bismillahirrahmanirrahim, ikut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ikut Alhamdulillahirabbil alamin, tidak masalah. Yang penting wajib membaca suratil Fatihah. Atau dengan cara melihat, jadi Allahu Akbar, di atasnya dikasih papan, kemudian dilihat. Karena tidak hafal, ya tidak apa-apa dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dengan cara melihat, tidak masalah. Yang penting bacaan suratil Fatihah itu harus dibaca dengan benar. Syarat-syaratnya itu juga banyak. Jangan sampai mengurangi tasdidnya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil, tasdidnya nggak boleh dihilangkan. Hirobil, nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya harus. Iyyaka nggak boleh dibaca. Iyyaka nggak boleh. Karena bagian dari rukun Fatihah itu semuanya harus lengkap dengan cara bacanya semuanya. Itu. Terus kemudian nah itu, jadi harus bacaan Fatihah itu harus dibaca dengan seksama. Jadi jangan sampai lupa. Kalau tidak bisa Fatihah, baca juga tidak bisa, hafal tidak bisa, kemungkinan besar itu dituntun. Kalau tidak ada yang menuntun, maka boleh membaca membaca surat yang sekiranya itu sama panjangnya seperti halnya suratul Fatihah. Kalau tidak bisa, ya diam. Sekira lamanya itu sekira pembacaan suratil Fatihah. Tuh. Atau baca hal-hal yang sifatnya, kalau baca bisanya subhanallah, ya baca subhanallah, lamanya sekiranya bacaan Fatihah. Kemudian yang kelima itu adalah ruku. Paling sedikitnya ruku itu adalah sekira. Jadi sekira membentuk posisi L terbalik. Jadi harus lurus. Seandainya ada papan ditaruh di atasnya orang yang sedang ruku. Jadi ruku itu seperti ini. Itu lurus. Jadi termasuk kepala jangan didangakkan seperti ini. Jadi harus lurus. Seandainya ada papan itu ditaruh di atasnya orang yang sedang ruku seperti ini, maka itu tidak akan jatuh. Itu paling sedikitnya ruku. Nah, disunahkan di dalam ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Paling sedikitnya itu adalah 1 kali. Kalau dibaca 1 kali itu khilaf ulama, ada yang mengatakan cukup, ada yang tidak. Imam paling sedikitnya itu
mengucapkan 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu imam. Kemudian kalau makmum itu boleh membaca 5 kali. Sempurnanya membaca itu 5 atau sampai 11. Kalau orang yang sholat sendiri boleh dibaca panjang. Bahkan di sini itu adalah ada yang ditambah dengan Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'alaka sam'i wa basari wa ma'ya wa 'azami wa 'asri wa sya'ri wa bashari mastaqaltu bihi qadamin lai rabbil alamin. Itu di sini bahkan ditambah seperti itu. Fal ityan bit talafit tasbih ma'adi du'a aula min ziyadati 'alaiha ma'adami fil mashaf. Itu. Bahkan di sini menurut Imam Anas Kanjeng Nabi Muhammad itu banyak membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Kalau diriwayatkan dari Dewi Aisyah, di dalam rukuknya Nabi membaca subuh kudusun rabbul wa rabbul malaikati waruh. Itu kalau mau dibaca. Jadi rukuk itu dibuat lama tidak apa-apa. Dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu kalau bagi imam cukup 3 kali. Bagi makmum ataupun yang lain ataupun sholat sendiri itu ditambahi dengan yang tadi. Kalau mau dibaca lengkap yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi, itu dibaca sampai 11 kali. Kemudian ditambah juga dengan yang diriwayatkan oleh Anas, Allahumma rabba subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Terus ditambah lagi yang riwayat dari Dewi Aisyah yaitu subuhun qudusun wa rabbul malaikati waruh. Seperti itu. Jadi lama. Kalau memang benar-benar mau melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi rukuk itu cukup dengan i'tidal. I'tidalnya ya cukup segini aja. Tidak baca ya tidak masalah, tidak menjadi masalah. Jadi cukup rukuk, yang penting ada tumaknina. Karena syarat yang keenam adalah at-tumakninatu fihi, yaitu tumaknina. Tumaknina itu apa? As-sukutu ba'da harokatin. Jadi diamnya seseorang setelah bergerak. Dari berdiri kan ruku, Allahu Akbar. Ini harus ada posisi diam sejenak. Itu yang dinamakan dengan itu yang dinamakan dengan tumaknina. Lamanya seapa? Yaitu sekira membaca subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Diam dulu sejenak sekira membaca subhanallah. Itu kalau tidak mau membaca. Kalau mau membaca ya seperti tadi, membaca subhana rabbiyal azim. Posisi tetap posisi pada rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, seperti itu. Jadi syarat yang keenam, ya syarat rukun yang keenam itu adalah tumakninah. Yang ketujuh itu adalah i'tidal. Yang i'tidal yaitu berdiri dari posisi ruku. Kan tadi ruku seperti ini, kemudian i'tidal. Setelah tumakninah i'tidal. Allahu Akbar. Harus posisi sempurna, harus posisi lurus. Karena itu yang dinamakan dengan i'tidal. Di dalam i'tidal itu baca apa? Itu wa yaqul firas sami Allahu liman hamidah. Itu di dalam i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ada yang menambahi ditambahi dengan la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kalau mau dibaca sempurna. Bahkan ditambahi dengan hamdan katsiran mubarakan setelah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan, itu ditambah seperti itu. Rabbana lakal hamdu hamdan mubarakan hamdan katsiran mubarakan mil'us samawati, itu terus seperti itu. Terus yang terakhir ditutup dengan la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu tambahannya ketika i'tidal. Kok banyak?
Ya, namanya orang kalau ingin mau mendekat dengan Allah itu harus banyak melakukan dengan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Karena Allah tidak bisa didekati hanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rukun. Jadi kalau mau menjadi hamba-hamba Allah yang dikasih harus ditambahi. Jadi jangan hanya dikerjakan mengambil cukupnya saja, ruku Allahu Akbar, cukup diam sejenak, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, cukup dia sejenak dengan subhanallah, tidak cukup kalau mau mendekat. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, orang itu ada dua. Jadi orang itu dibagi menjadi tiga. Jadi ada orang yang selamat, ada orang yang rugi, ada orang yang beruntung. Orang yang selamat itu apa? Yaitu adalah orang yang melaksanakan segala kewajibannya dan dia tidak mau melaksanakan maksiat. Selamat orang ini, tapi tidak beruntung. Atau orang yang selamat itu orang yang mau melaksanakan kewajiban, mau melengkapinya dengan amalan sunnah, tapi dia juga masih mau melaksanakan maksiat. Jadi kemungkinan besar yang akan diterima oleh Allah hanya perkara wajibnya, karena perkara yang sunnah itu sudah diperuntukkan untuk menebus seluruh dosa-dosa yang ia lakukan. Yang kedua itu adalah orang yang celaka. Pekerjaan wajibnya hanya mengerjakan wajib saja, tidak ditambah dengan sunnah, dan dia juga melaksanakan maksiat. Jadi wajibnya itu bisa habis hanya gara-gara untuk menutupi maksiat yang ia lakukan. Orang yang beruntung bagaimana? Yaitu orang yang melaksanakan pekerjaannya wajibnya ditambah dengan sunnahnya, dan dia mau menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beruntung, kewajibannya dia penuhi, sunnahnya dia penuhi, dosanya dia jauhi. Dia tergolong orang yang beruntung. Minimal kita jangan jadi orang yang celaka. Pekerjaan hanya melaksanakan wajib, maksiat jalan terus. Jadi minimal kita jadi orang yang selamat. Pekerjaan wajib kita kerjaan, sunnah kita laksanakan, maksiat juga jalan. Minimal kita akan menjadi orang yang selamat. Maka dari itu perlu penjelasan yang sifatnya hal-hal yang sifatnya sunnah. Jadi tidak hanya rukuk saja, tidak hanya i'tidal, tapi membaca surat-surat atau tasbih yang sudah diajarkan. Itu bagian dari pelaksanaan sunnah untuk agar bisa menjadikan kita sebagai orang yang selamat. Kemudian yang ke-8, tumaknina di dalam i'tidal. Jadi setelah rukuk i'tidal kan Allahu Akbar, ada tumaknina juga, diam sejenak di dalam i'tidal. Sekaligus di dalam tumakninanya itu tadi dibacakan doa seperti tadi, sami Allahu liman hamidah rabbana itu. Diteruskan kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah sujud sujud 2 kali. Jadi sujud 2 kali. Di dalam seluruh rangkaian rokaat di dalam sholat itu pasti ada yang namanya itu tadi, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian duduk di antara dosa, itu pasti ada sujud 2 kali. Apa yang dibaca di dalam sujud yaitu Allahu Akbar, bacana subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu tadi kalau di dalam sujud. Kalau di dalam rukuk kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya kan, subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu kalau di dalam sujud. Kalau di dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, cukup dibaca 1 kali, itu sudah cukup. Paling sedikitnya sempurna bacanya itu dibaca 3 kali, kemudian dibaca 5 kali, dibaca 7 kali sampai 7 kali, 9 kali sampai 11 kali. Nah, itu kalau kecuali bagi imam. Kalau bagi imam paling sedikitnya sempurna saja, yaitu dibaca 3 kali. Kemudian di dalam sujud itu disunnahkan untuk banyak-banyak membaca doa.
Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Jadi fa'akthiru ad-du'a ay fi sujudikum. Jadi ini memang ada perintah di dalam riwayat hadis nya Imam Muslim bahwasanya kita diminta untuk banyak membaca doa di dalam sujud. Dan yang terakhir, di dalam sujud disunnahkan kita tidak memejamkan mata. Jadi ketika sujud jangan sampai memejamkan mata, disunnahkan untuk tetap membuka mata. Yang ke-10 itu adalah tumanina di dalam sujud. Jadi jangan Allahu Akbar sujud. Di dalam sujud kan sujud itu tumanina, diam dulu. Diam sejenak di dalam sujud. Bagusnya membaca seperti tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu minimal 3 kali, karena 3 kali itu paling sedikitnya sempurna dalam bacaan itu. Dan di dalam sujud pula jangan sampai menutup mata. Yang ke-13, tasyahud yaitu membaca syahadat. Jadi di dalam syahadat, di dalam membaca tasyahud akhir, yaitu pembacaan syahadat yang mendekati pada salam, itu minimal memiliki secara umum memiliki 4 komponen. Yang pertama itu penghormatan kepada Allah Ta'ala. Jadi at-tahiyatul mubarakatus, itu at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut thayyibatu lillah, itu kan, itu namanya penghormatan kepada Allah. Yang kedua itu mengucapkan salam. Jadi pengucapan salam kepada Kanjeng Nabi yang berbunyi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu. Yang ketiga itu adalah assalam, pengucapan salam. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru yang keempat itu pembacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal memiliki 4 komponen itu dalam tasyahud. Kemudian syaratnya tasyahud itu semuanya ada 9. Ada 9. Yang pertama itu orang yang membaca tasyahud harus mendengar. Apabila tidak ada rintangan, seperti sekarang kondisi sepi, jadi tidak boleh dibaca, dirinya sendiri tidak mendengar. Jadi minimal suaranya itu keluar suara at-tahiyatul mubarakatus shalawatut, itu syaratnya itu harus mendengar, dirinya sendiri harus mendengar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu adalah dikerjakan dalam kondisi duduk, kecuali bagi mereka yang uzur. Jadi tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi berdiri tahiyat, harus dilaksanakan dalam kondisi duduk. Yang ketiga itu adalah harus menggunakan kalimat bahasa Arab bagi orang yang bisa, walaupun dengan cara belajar, harus menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa ya diterjemahkan, terjemahnya tidak apa-apa. Tapi syarat yang pertama, syarat yang ketiga itu harus menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu, walaupun dia harus dengan cara belajar. Yang keempat itu adalah tidak merubah. Jadi tetap menggunakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh dirubah, sama seperti halnya surat Al-Fatihah. Yang kelima itu harus mualah terus menerus. Jadi at-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah, diam lama, tidak boleh. Jadi harus terus menerus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma, itu harus terus. Yang kelima itu. Yang keenam mura'atul huruf. Jadi menjaga setiap huruf yang dikeluarkan ketika Anda membaca tasyahud. At-tahiyatul, enggak boleh at-tahiyatul mubarakatuh sholawat mubarakah as-shalah, itu tidak boleh. Harus dibaca harus dijaga setiap hurufnya. Jadi at-tahiyatul enggak boleh anahiyatu, kan salah itu sudah.
harus dijaga, hurufnya harus dijaga. Yang ketujuh, yang keenam itu tadi, yang ketujuh itu adalah mura'atul kalimat. Jadi setiap kalimatnya juga harus dijaga. At-tahiyyatul itu harus, enggak boleh at-tahiyyatul, enggak boleh. Terus kemudian yang kedelapan, tasdidnya at-tahiyyah, enggak boleh at-tahiyyah, enggak boleh. Baru yang kesembilan itu adalah tartib at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Itu tartib. Enggak boleh asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh. Harus tartib. Jadi yang syahadat kepada Allah didahulukan, syahadat kepada Muhammad yang kedua, yang kemudian itu harus. Jadi semua untuk tahiyat itu syaratnya itu ada 9 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ke-14 itu adalah al-qu'udu fihi. Jadi duduk ketika melaksanakan tahiyat. Enggak boleh dilaksanakan pada posisi ruku ataupun itu itu rukun salat yang ke-14. Yang ke-15 itu adalah pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammadin, itu paling sedikitnya. Cuman menurut Imam Al-Baqri dan para ulama tersohor, paling sempurnanya itu juga ditambahi dengan pengucapan sayyidah. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu pengucapan kalimat sayyidina itu utama kata para ulama. Karena apa? Karena pembacaan sholawat itu bagian dari sulukil adab, yaitu tata cara untuk adab kepada Rasulullah. Jadi tidak salah untuk apabila ditambahi dengan kalimat Sayyidina Muhammad. Itu syaratnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 itu adalah salam. Nah, di dalam salam itu juga memiliki beberapa syarat. Minimal syaratnya dalam pengucapan salam itu ada 10. Yang pertama itu mengucapannya itu adalah menggunakan al. Jadi assalam, nggak boleh salamun alaikum, nggak boleh. Itu yang pertama. Syarat yang kedua itu adalah menggunakan mim jamak. Jadi tidak boleh menggunakan assalamu alaikuma, assalamu alaika, nggak boleh. Harus menggunakan assalamu alaikum mim jamak. Yang keempat syaratnya itu adalah menggunakan kalimat bahasa Arab. Kalau tidak bisa diterjemah tidak apa-apa. Yang kelima itu adalah harus mendengar orang yang mengucapkannya sendiri, itu dirinya sendiri itu harus mendengar. Yang keenam itu adalah harus terus menerus antara dua kalimat. Jadi tidak boleh assalamu diam dulu, kemudian alaikum, tidak boleh. Jadi assalamu alaikum itu harus terus menerus. Kemudian yang ketujuh harus dilaksanakan pada kondisi dalam duduk. Jadi tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi berdiri, kecuali kalau sholat itu sholat mayit. Kalau sholat fardu itu tidak boleh, harus dilaksanakan dalam kondisi duduk. Yang kedelapan itu adalah menghadap kiblat. Jadi sodri, tidak boleh gini. Assalamualaikum warahmatullahi, terus gini tidak boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Kalau noleh tidak masalah, malah disunahkan noleh ke samping kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh. Jadi posisi assalam pertama harus menghadap kiblat. Jadi tidak menghadap ke tempat sujud, jadi menghadap ke kiblat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi, noleh. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, batal, karena wajib menghadap kiblat. Kemudian yang ke-10 itu tidak boleh menambahi kalimat tersebut. Jadi tidak boleh ditambah assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, tidak boleh. Harus assalamu alaikum.
Cuman boleh dibalik, alaikumussalam, tidak apa-apa, tapi masuk pekerjaan yang sifatnya makruh itu. Kemudian yang terakhir itu adalah setelah salam, yang terakhir itu adalah tertib. Itu jadi semuanya ada 17 seperti apa yang sudah saya jelaskan di depan. Yang terakhir itu tertib, artinya yang rukuk ya rukuk ditaruh setelah, yang rukuk ditaruh setelahnya qiyam rukuk, kemudian i'tidal, semuanya yang dijelaskan mulai dari depan itu harus dilaksanakan dengan cara tertib. Jadi kecuali niat, jadi niat itu dilaksanakan setelah orang itu berdiri. Jadi berdiri dulu, qiyam alal qadiri, kemudian niat itu bersamaan dengan pengucapan lafaz takbir. Jadi niat dan takbir itu bersamaan, ruku, i'tidal, terus terakhir sampai selesai salam. Itulah tadi apa yang saya jelaskan, yang semuanya itu terangkai dalam rukun-rukun sholat. Untuk yang tidak saya jelaskan itu berarti semuanya merupakan hal-hal yang sifatnya sunnah, seperti mengangkat tangan, terus kemudian mengangkat tangan, membaca surat, itu juga merupakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Kalau wajibnya ya tadi itu apa yang saya jelaskan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini terkait dengan rukun sholat. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, dan sholat kita akan semakin baik dan benar. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala hadinnya wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.